Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan Tata Steel Chess Turnamen 2023 kawan, setelah hari jeda terakhirnya memasuki babak ke-11 tadi malam. Babak 11 tadi malam, posisi puncak masih adem-adem wae kawan, masih aman-aman saja karena 4 pemain ini bermain remis kawan. Kebetulan Abdus Satrob bertemu Anish Giri semalam, Carlsen juga bertemu dengan Wesley So. Jadi 4 pemuncak ini saling bertemu kawan, sayangnya mereka bermain remis semua di sini kawan. Jadi posisi puncak ini sementara ini aman dan hanya menyisakan 2 game lagi kawan. Di mana nanti 2 game berikutnya Abdus Satrob akan bertemu dengan Jordan Van Foreest dan satu lagi akan bertemu dengan Wesley So kawan. Cukup berat menghadapi Wesley So, Abdus Satrob, sedangkan Anish Giri menyisakan akan bertemu Jordan Van Foreest dan juga Richard Rapport. Sedangkan Magnus Carlsen ini terbilang cukup mudah kawan. Ada kesempatan emas di 2 game berikutnya. Dia akan bertemu dengan Ramesh Babu Pragnananda dan akan bertemu dengan Arjun Erigaisi, akan bertemu dengan pemuda Pridavan kawan. Dan di babak ke-11 tadi malam, kebanyakan permainan berakhir remis kawan. Hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Pragnananda menghadapi Parham Magshodo. Ini Pragnananda kalah atas Parham Magshodo semalam kawan, sedangkan sisa partai lainnya berakhir remis semua. Kita dahulukan mengulas permainan Magnus Carlsen yang selalu ditunggu-tunggu banyak penggemarnya kawan. Dan di sini menghadapi Wesley So kawan, di babak 11 tadi malam Carlsen pegang putih bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Wesley So, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4. Kita temui permainan Nimzo Indian kawan. Dan Carlsen memilih jalur normal dengan pion E3. Ini pilihan utama kawan yang paling banyak dimainkan. Adapun pilihan nomor 2 adalah jalur klasik Menteri C2 yang biasanya akan berlanjut rokade hitam kawan. Pion A3, gajah pukul kuda C3 diambil balik oleh Menteri. Pion B6 akan dilanjutkan gajah G5. Inilah jalur utama klasikal kawan. Tapi Carlsen memilih variasi normal yang paling banyak dimainkan. Dan di sini pilihan utama di posisi ini bagi hitam bisa bermain dengan langkah rokade kawan. Itulah pilihan utamanya, ataupun pion C5. Pilihan nomor 2 diikuti dengan pion B6 atau kalian bisa bermain juga dengan pion D5. Memilih pilihan nomor 2 Wesley So, pion C5 dan gajah D3 merupakan pilihan utama, tapi memilih pengembangan kuda berkembang ke peta E2 terlebih dahulu untuk backup kuda C3-nya kawan, ataupun juga untuk membackup peta D3. Ide manuver di peta-peta ini juga bisa dilakukan oleh kuda ini nanti sebelum melanjutkan pengembangan gajah terangnya. Dan jalur utamanya langsung melakukan pertukaran kawan, tapi terlebih dahulu pion D5 dimainkan oleh Wesley So. Di sini pion A3, gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh kuda, pion C pukul pion D4 diambil balik menggunakan pion E, dan terlihat Magnus Carlsen di sini mempunyai pion terpisah di lajur D kawan. Mereka bermain cukup simpel di tahap pembukaan ini, dan kenapa sih pada posisi ini tidak langsung diambil dengan Menteri? Ya, ini akan memberikan tempo kuda C6 kawan. Walaupun terbilang ini akan membuat kerugian, untuk sementara memang terlihat kerugian karena kita mempunyai pion terpisah, tapi masih dalam tahap pembukaan dan masih dalam tahap teori pembukaan Nimzo Indian seperti ini kawan. Jadi kalau Carlsen yang main, saya rasa dia sudah kalkulasi betul di 10 langkah berikutnya akan jadi seperti apa. Dilanjut pertukaran lagi, langsung diambil balik oleh gajah, dan persiapan kedua pemain bisa rokade di langkah berikutnya. Wesley So melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu, juga Carlsen kawan untuk perkuat peta D4-nya. Rokade, dan baru pion B6. Mereka bermain cukup simpel kawan, dan kita temui langkah-langkah berikutnya pun juga tidak terlihat sangat kompleks, sangat simpel sekali. Mungkin mereka bermain aman kawan, yang hanya menyisakan 2 game kawan. Jangan sampai terpleset di game ke-11 ini saat bertemu dengan pemain kuat. Jadi pilih amannya, mereka bermain simple. Carlsen mempunyai kesempatan untuk mendorong pionnya kawan, pion lemahnya ini, agar tidak mempunyai kelemahan di peta pusat. Sesegera mungkin kalau ada kesempatan ya langsung segera adu dengan pion lawan. Itulah yang terjadi kawan, dan di sini gajah E6 dan kuda pukul kuda lanjut Carlsen diambil balik oleh Menteri. Kita temui kekuatan sepasang gajah Carlsen melawan gajah plus kuda dari Wesley So, tentu dengan backup dari Menteri masing-masing. Di sini kita temui pertukaran baku hantam terus mendefleksikan posisi Menteri agar tidak incar peta B2-nya. Kalau tadi diambil menggunakan pion F, nanti hitam mempunyai kelemahan dengan pion terpisahnya.
otomatis diambil dengan menteri kawan. Benteng C1, benteng C8, coba pertahankan kudanya. Menteri keluar kawan, coba tekan pion di sini. Kuda di sini juga dengan opsi juga bisa digeser ke sayap raja nanti. Kuda A5, menteri bergeser ke F4, mungkin memberikan dukungan bentengnya naik nanti ke baris ke-7 kawan. Didahului oleh Wesley So, pertukaran sangat simpel permainan kedua pemain ini. Ini yang disukai admin tidak terlalu banyak analisa kawan dengan permainan simple seperti ini. Benteng C8, tantang lagi Wesley So kawan, diterima oleh Magnus Carlsen, diambil balik oleh menteri. Di sini ada ancaman kawan, kalau tidak ada gajah, tak ada menteri ini bahaya. Jadi Carlsen membuka ruang pergerakan raja dengan pion H3, kuda C6. Dalam posisi ini seperti ini kawan, memang terlihat gajah ini merupakan perwira yang cukup kuat ketimbang kuda dalam permainan endgame terbuka kawan. Tapi di sini yang main adalah dua grandmaster top dunia kawan. Ya, tentu saja dalam level seperti ini dengan konstruksi pion yang sangat simetris kawan. 3 pion sayap raja melawan 2 pion di sisi menteri ini sangat simetris. Permainan bisa berakhir match dengan catatan tentu langkah-langkahnya harus presisi. Tapi dalam permainan klasik kawan, tentu pemain mempunyai banyak waktu untuk mengkalkulasi atau mencari langkah terbaiknya. Di langkah ke-21 ini kita lihat Magnus Carlsen bermain cukup lambat kawan, di mana Carlsen di sini kalau kita lihat kontrol waktunya ini betul apa tidak, apakah chess.com ini error kawan. Dilihat di situ Magnus Carlsen tersisa 37 menit sedangkan Wesley So masih punya 1 jam 8 menit. Oke, kita lihat saja apa ide dari Magnus Carlsen dengan gajah ini. Apakah dia masih ingin bermain aman kawan? Untuk menahan remis saja sudah cukup bagi Carlsen. Menteri D7 dan di sini raja H2, menteri E7. Dilanjut dengan langkah menteri F3, serang kuda, dipertahankan menteri E8, pion B3, pion H6, memberikan ruang juga bagi raja kawan. Sentralisasi menteri ke D5, tantang Wesley So kawan dan diterima oleh Carlsen. Kita temui permainan endgame gajah versus kuda kawan dengan komposisi jumlah pion yang sama. Kebanyakan permainan seperti ini di level top tentu bisa menghasilkan permainan remis kawan. Gajah mundur kawan untuk kontrol petak gelap agar kuda ini tidak mencoba manuver ke sisi menteri. Pion G6 skak, raja mundur ke E4, raja hitam mulai menuju pusat dan mempertahankan pionnya di sini kawan. Gajah C3 agar kuda ini tidak lari kemana-mana, pion bisa lepas nanti. Pion A6, pion F3, pion B5, tantang Wesley So ditolak dengan pion G3, pion B4 usir gajah terlebih dahulu, gajah ditarik mundur ke peta E1. Kalau berada di diagonal ini terus-menerus kawan untuk menjaga, yang anggap contoh bergerak ke sini atau ke sini, ini akan cukup pasif karena posisi gajah di peta B2, peta A1 ini tidak terlalu banyak diagonal yang efektif lagi kawan. Jadi Carlsen menarik mundur gajahnya ke peta E1 dengan opsi untuk reposisi ke sayap menteri bisa, ke sayap raja nanti bisa kawan. Dan kuda bergerak ke D4, melepaskan pionnya ingin mendapatkan peta B3 dan diterima oleh Carlsen. Kuda ambil pion B3, pion A5 kawan, dan di sini kuda kembali ke D4, gajah C3, sikat kuda mendapatkan 1 pion, untung 1 pion rencananya seperti itu. Kuda ke B3, gajah B4 tetap mempertahankan posisi pionnya kawan dan mencoba mungkin menusuk dari belakang, tapi saya rasa sulit sekarang posisi pion-pion Wesley So ini berada di petak terang kawan. Sisi menteri pun juga berada di petak terang. Jadi bagaimana nanti Carlsen ini memprovokasi pion di sayap raja agar berada di petak gelap, tapi saya rasa Wesley So akan bisa mempertahankannya. Kuda D4 tidak mau mengulangi langkahnya lagi dan kuda akan bergerak ke petak B3 bisa remis kawan. Bermain dengan pion G4, kuda E2, coba manuver ke peta F4, coba rebut pion ini nanti dihadang dengan gajah D2. Kuda G1, di sini pion didorong untuk menghindari ancaman kuda, kuda kembali ke E2 dan gajah E1. Untuk tetap mengawasi diagonal-diagonal ini dari manuver-manuver kuda kawan. Kuda C1, pion G pukul pion H5, pion G pukul pion H5, gajah C3, kuda B3 dan di sini pion F4. Gajah ini hanya bisa bertahan kawan, sedangkan posisi kuda sangat lincah pergerakannya, jadi Carlsen sudah tidak bisa menyerang lagi pada posisi ini. Kuda memang bisa lompat-lompat kemana kawan, tapi tidak bisa menyerang. Posisi gajah pertahanannya juga sangat solid kawan. Carlsen menantang pertukaran pion di sini ditolak oleh Wesley So. Kuda C5 skak, raja mundur ke E3,
kuda ke D7, pertahankan petak E5-nya kawan, didahului oleh Carlsen, pion F pukul pion E5 diambil balik oleh kuda, dan jika dilanjutkan gajah pukul kuda ya sudah remis kawan. Posisi pion stuck di sini, tidak punya kesempatan untuk membebaskan pion masing-masing. Carlsen menahan diri dengan raja F4, kuda G6, ingin mendapatkan pion di sini kawan, raja G5. Sepertinya kawan di sini Carlsen mempunyai keuntungan untuk mendapatkan pion dan meloloskan pionnya bisa promosi. Di sini Wesley So memutuskan langkah terbaik kawan, mengorbankan kudanya, ambil pion H4, diambil balik oleh raja. Selanjutnya raja hitam mulai mendekati pion putih kawan, ya bergerak ke sini, tapi dengan kekuatan gajah tentu pion ini akan cukup aman karena berada di petak gelap. Raja putih ambil pion H5, raja hitam mendekati gajah, gajah lari dan raja mendekati pion putih. Kenapa Carlsen ini tidak mempertahankan pionnya kawan? Ambil contoh, mundurlah ke petak E1 untuk tetap menjaga pion dan berharap pada rajanya mendekati pionnya terus ataupun bisa mendapatkan pion hitam nanti untuk menghabiskan tempo raja ini kawan. Oke, saya sedikit lanjutkan langkah-langkahnya yang bisa terjadi kawan. Permainan akan remis kawan. Nanti raja hitam ini akan mojok terus ke petak terang. Posisi lajur A atau lajur paling kiri ini petak terakhirnya adalah petak terang, sedangkan Carlsen punya gajah gelap, jadi rajanya aman dari ancaman skak yang bisa terjadi di diagonal terang ini. Nanti pergerakannya ya mondar-mandir ke petak-petak ini kawan, permainan bisa remis atau bisa stalemate nantinya kawan. Kalian coba saja lanjutkan beberapa langkah, ya percuma juga kawan, walaupun pion kalian jatuh nanti hitam atau raja hitam hanya mondar-mandir saja kawan. Kalau sekarang gajah melangkah ke diagonal ini ya settlement sudah dan permainan berakhir miss. Oke, mungkin kalian punya ide yang lain setelah gajah ini kalau ditarik mundur, seperti apa kalian melangkah? Coba otak-atik kawan, apakah ada jalan terbaik untuk menghasilkan permainan menang bagi putih? Kalau Stockfish, kalau engine bicara, di sini permainan remis kawan. Carlsen menarik mundur gajahnya ke G7, raja B4, gajah bergerak, raja ambil pion, dan di sini gajah bergerak skak, raja bergeser, raja putih juga bergeser, tidak peduli mau mendekati kemana kawan. Sudah tahu di sini Carlsen permainan remis kawan di langkah berikutnya ini. Di langkah ke-58 permainan remis, tinggal raja lawan raja. Tentu kalau dilanjutkan ya cuma muter-muter saja, ya percuma, nggak bisa membuat skakmat. Oke, ke game kedua kawan, antara Anish Giri versus Abdus Satrov. Dua pemuncak klasemen kawan, Anish Giri berada di runner up dan Abdus Satrov berada di posisi puncak sampai game ke-11 ini. Tinggal 2 game lagi kawan, dan Anish Giri bermain dengan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit diterima kawan. Saat kalian menemui permainan Queen's Gambit diterima seperti ini, pilihan utamanya adalah kuda F3. Memang terlihat putih di sini sudah sukses untuk mendefleksikan posisi pion hitam dan ingin menguasai petak pusat ini kawan dengan 2 pionnya. Tapi pilihan utama di posisi ini adalah kuda F3 kawan, untuk mendapatkan kontrol petak pusat pion E4, pilihan nomor 2 di beberapa game terdahulu. Kalau jalur utamanya adalah kuda F3, dilanjut kuda F6 kawan, dan akan berlanjut dengan pion E3 ataupun kuda J3 bisa dilanjutkan, bahkan menteri keluar ke petak A4 juga ada yang memainkan untuk rebut pion ini kawan. Itu jalur utamanya. Di sini memilih dengan langkah pion E4, langsung memanfaatkan kontrol petak pusat kawan. Tapi di counter attack dengan pion E5 oleh Abdus Satrov, berharap diterima kawan. Kalau diterima tentu pertukaran menteri akan didahulukan oleh hitam. Nanti gampanglah untuk rebut pion-pion ini. Mungkin dengan kuda C6 terlebih dahulu. Kalau dipertahankan dengan kuda F3, maka bisa berlanjut dengan langkah gajah ini, bisa pertahankan pionnya kawan. Kalau gajah ambil pion ini, kuda yang bisa ambil pion ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih pilihan terbaik, mempertahankan posisi terlebih dahulu kawan dengan kuda F3, gajah B4 skak, blokade dengan gajah tantang Anish Giri diterima langsung oleh Abdus Satrov, pertukaran diambil balik oleh menteri, pion E pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, kuda F6 incar pion kawan, dan di sini kuda J3 pertahankan pion petak E4-nya.
Menteri E7 coba tekan pion ini kawan, dan di sini Anies Giri memutuskan rokade panjang, tidak ada waktu lagi untuk ambil pion ini. Kalau berani ya wassalam sudah kawan kuda ini, dan Menteri tidak akan berani untuk ambil balik, ancamannya jelas adalah benteng E1. Jadi tak ada waktu untuk ambil pion dengan kuda kawan. Di sini Abdus Satrop rokade mengamankan raja, dan Anies Giri mempertahankan peta E4-nya dengan pion F3. Pion C5 serang kuda kawan, kuda mundur ke C2, selanjutnya pengembangan kuda C6, barulah di langkah ke-12 ini Anies Giri mendapatkan pion hitam C4 kawan, baru di langkah ke-12. Melanjutkan pengembangan gajah terang, dan Anies Giri dengan senang hati menukarkan perwira. Simpel kawan, sepertinya juga mereka ini bermain aman, sangat hati-hati kawan, tidak mau ambil resiko dengan kreativitas. Mungkin mereka tidak mau bermain kompleks untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan kawan, karena hanya tinggal 2 game saja di 2 hari berikutnya. Menteri D6, dan di sini benteng D8 sedikit menunda pertukaran. Akhirnya Anies Giri yang mendahului pertukaran, dan kita temui permainan endgame kuda plus kuda kawan dengan jumlah komposisi pion yang sama. Setelah pion E5 ini kuda diaktifkan kembali, dan di langkah-langkah berikutnya raja pun juga mulai bergerak ke pusat kawan. Saya tak perlu banyak analisa di sini karena permainannya cukup simpel. Kalian pun juga pasti paham langkah-langkah kedua pemain yang cukup simpel ini kawan. Kuda bergerak ya jelas, kalau tidak bergerak ke petak B2 ya nanti manuvernya ke petak B6. Ya nanti mencoba manuver terus sampai capek kawan kuda ini. Kuda D3, kuda B6, raja bergerak ke B5, kuda ke D7, kuda D5, terjadi pertukaran sekali lagi, dan raja ini sudah tidak bisa melintas ke depan, ke sini sudah tidak bisa kawan. Nanti para pemain pasti akan mempertahankan pionnya di sayap raja di sisi kanan. Pion G5 untuk menghentikan laju pion putih agar tidak didahului, dan pion G3 di langkah ke-29 kedua pemain sepakat remis kawan. Kalau dilihat dari kontrol waktu kedua pemain di langkah ke-29 ini, Abdus Satrop terlihat bermain cepat kawan, masih punya 50 menit lagi, sedangkan Anies Giri hanya menyisakan 12 menit kawan. Untuk mencapai langkah ke-40 dengan 12 menit, dengan permainan yang simpel seperti ini, saya rasa tak ada masalah bagi Anies Giri. Nanti dilanjut langkah ke-40 akan ditambah 50 menit lagi, tak ada masalah bagi Anies Giri. Dan permainan masih dapat dikontrol oleh Anies Giri ataupun Abdus Satrop. Itulah kawan 2 partai penting untuk merebutkan posisi puncak, tapi sayangnya 2 partai itu berakhir remis kawan, sehingga komposisi puncak klasemen masih tetap sama kawan. Dengan adanya Magnus Carlsen yang juga mencoba merangsek ke atas, Wesley So masih berusaha juga untuk mendapatkan gelar juara, Abdus Satrop juga mempertahankan posisi puncaknya, masih tersisa 2 game, apapun masih bisa terjadi di 2 game itu kawan. Pastinya 4 pemain ini akan sangat berhati-hati di 2 game berikutnya. Nanti sore kita akan melihat permainannya Pragnananda versus Parham kawan. Sementara di pagi ini, game ini saja dulu kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih perhatian, dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru nonton channel ini, beri dukungan channel ini kawan, subscribe, ataupun kawan-kawan yang sudah sering nonton video kami, berikan dukungan kalian dengan like video ini, ataupun dukungan kalian tak perlu skip jika ada iklan yang nongol kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.